Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustadzah Nunik. Ustadzah Nunik masih mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2. Ya, baiklah anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya, baiklah anak-anakku, sekarang dibuka buku PABP-nya halaman 1. Pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Kegiatanku. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah. Gambar pertama, ada seorang anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Ada beberapa anak perempuan yang sedang bermain lompat tali di halaman sekolah. Gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki menemukan uang di halaman sekolah. Kemudian gambar yang ketiga, anak laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada ustadzah, kepada guru. Gambar yang keempat, guru atau ustadzah mengumumkan di dalam kelas siapa yang kehilangan uang. Ya, anak-anak, gambar di atas itu menceritakan tentang kejujuran. Anak laki-laki tersebut mencontoh, meniru, meneladani kejujuran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya halaman kedua, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Sikapku, aku selalu berkata dan berbuat jujur. Ya anak-anakku, jadi jujur artinya adalah berkata dan berbuat benar sesuai kenyataan. Itu adalah arti jujur. Sedangkan lawan jujur atau kebalikan jujur adalah bohong. Ya anak-anakku, biar semangat, mari kita menyanyi. Judulnya Aku Anak Jujur, nada lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya anak-anak, dari lagu tersebut kita tahu ya bahwa anak jujur itu pasti akan
beruntung. Ya, selanjutnya anak-anak bisa lihat di situ kolom beri tanda cinta. Insya Allah aku bisa. Nomor 1, dijawab bersama ya. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Jawabnya ya. 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Iya. 3, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Iya. 4, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Iya. 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah ku perbuat. Iya. Nah, jika berbuat salah harus mengakui kesalahan. Selanjutnya di halaman 4, B. Keuntungan bersikap jujur. Nih, anak yang jujur tadi disebutkan akan beruntung, pasti akan beruntung dan mempunyai banyak keuntungan. Apa saja? Itu orang jujur akan disayang oleh Allah SWT, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Anak-anak, itu adalah keuntungan kita bersikap jujur. Nah, sedangkan lawan dari jujur adalah bohong. Sedangkan anak yang bohong itu akan merugi. Kerugiannya apa? Kerugian anak yang berbohong itu akan dibenci oleh Allah, ya, tidak disukai oleh orang tua, guru, dan dibenci oleh teman. Tentunya anak-anak tidak mau kan menjadi anak yang tidak punya teman. Makanya kita harus bersikap jujur sejak kecil. Jadi ini harus menanamkan sikap jujur. Oke, di sini anak-anak bisa perhatikan ada gambar. Ini adalah contoh perbuatan jujur nih anak-anak. Ada seorang anak yang menemukan pulpen atau ballpoint, kemudian diserahkan kepada anak perempuan. Apakah ini pulpenmu? Oh bukan, itu bukan pulpenku. Berarti anak perempuan itu adalah anak yang jujur. Kemudian ada gambar selanjutnya, yaitu sedang melaksanakan ujian akhir semester. Ya, di belakangnya ada anak yang tengok-tengok, anak yang mau menyontek. Oh, berarti anak yang laki-laki yang di belakang itu akan berbuat bohong, ya, dia akan mencontek. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, dia tidak jujur, seperti itu, karena menyontek. Itu adalah contoh jujur dan contoh tidak jujur, ya anak-anak. Kemudian ada pertanyaan dari Ustadzah, ayo berlatih. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi titik-titik. 2, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. 3, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar titik-titik. 4, anak yang jujur akan titik-titik. 5, anak yang bohong akan titik-titik. Dan Ustadzah tambahkan pertanyaannya. Yang pertama, jujur artinya adalah titik-titik. Lawan dari jujur adalah titik-titik. Oke, selanjutnya yang ketiga, sebutkan keuntungan anak yang jujur. Yang keempat, sebutkan kerugian anak yang bohong. Oke, anak-anak, demikian pembelajarannya. Jangan lupa tuliskan jawabannya Kak Ustadzah Nunik. Pertanyaannya juga ditulis ya untuk belajar di rumah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ustadzah tunggu jawabannya. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.